Iya, bisa nanya, bisa. Boleh Pak. Beliau lebih tua daripada saya ya. Terima kasih Pak atas open cam-nya. Ini rambut putih, ini rambut putih. Bapak Kristen Mbak? Ya, Pak Ustadz ini pinter Alkitab sama Al-Quran juga, hebat saya dengar. Saya mau nanya satu ayat aja bisa? Silakan. Iya. Quran surat 5 Al-Maidah 68 dikatakan, katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Betul. Nah, ini kan berarti harus menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Nah, kenapa Injil itu kebanyakan ditolak ya oleh orang-orang Muslim? Begini Pak, kalau ditolak enggak. Jika Al-Quran memerintahkan umat Islam beriman kepada Taurat dan Injil, lalu mengapa umat Islam tidak mengikuti ajarannya hari ini? Pertanyaan itu terdengar menantang, seolah memojokkan umat Islam. Namun hanya dalam beberapa detik, jawaban Ustadz Yusuf justru membuat sang penanya terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Dalam sebuah debat lintas agama, seorang penganut Kristen mempertanyakan perintah dalam Al-Quran tentang keimanan kepada Taurat dan Injil. Dengan tenang dan jelas, Ustadz Yusuf menjelaskan makna sebenarnya dari perintah tersebut, bahwa umat Islam beriman pada kitab yang diturunkan Allah, bukan pada teks yang telah mengalami perubahan. Penjelasan itu begitu kuat, logis, dan sulit dibantah. Saksikan bagaimana satu jawaban dapat membungkam argumen dan mengubah arah perdebatan. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk like video dan subscribe channel ini agar bersama-sama kita berbagi kebaikan untuk lebih banyak orang. Malah kami sebagai Muslim beriman kepada sebelumnya itu, kitab sebelumnya, Injil. Apa yang dimaksud kitab Injil? Kitab Injil itu adalah hikmah, pewahyuan yang diturunkan pada Nabi Isa alaihi salam. Nah, isinya mengandung hikmah dan ketetapan-ketetapan. Jadi Injil itu bukan berbentuk buku, tetapi pewahyuan yang disampaikan kepada Nabi Isa secara oral gitu. Jadi dia tidak berbentuk fisik. Begitu Pak. Tapi makanya kan Quran surah Al-Maidah ayat 68 di situ ajaran Injil. Injil itu ajaran, Mbak, bukan kitab. Jadi kayak gitu. Tapi kan katanya kamu menegakkan. Kalau tidak menegakkan berarti tidak dipandang beragama. Betul. Jadi apa yang jadi begini Pak, menegakkan. Jadi kalau ajaran-ajaran Taurat Injil, silakan ngomong dulu Pak. Menegakkan berarti kan, iya. Kalau menegakkan itu kan berarti kita melakukan kan ajaran-ajaran Taurat dan Injil. Kan Injilnya hubungannya. Nah, ada pertanyaan saya tentang Nabi Musa ya. Ya, Nabi Musa kan menerima 10 perintah Allah di Bukit Sinai ya. Betul. Dan kan banyak kesamaan ya yang diajarkan ditulis di Al-Quran dengan 10 perintah Allah itu. Nah, cuman yang saya jadi tanda tanya ini gini Pak Ustadz ya. Kenapa ya hari beribadah kalau orang Kristen disalahkan Islam karena hari Minggu? Nah, kemudian pertanyaan saya ya, kalau Tuhannya Adam satu, Tuhannya Musa satu, Tuhannya Nuh satu, berarti Tuhannya Muslim juga dengan Adam, Nuh, dan Musa satu kan? Nah, ya, kemudian dalilnya wa ilahukum ilahu wahid. Juga menulis perintah Allah ya. Kenapa kita jadi beda hari? Ya, Muslim jadi Jumat, sedangkan di tulisan Musa itu harus Sabat Sabtu. Oke. Itu. Oke, baik begini Pak, saya jawab ya tentang permasalahan itu. Di Al-Quran dikatakan hukum-hukum yang ditetapkan kepada Bani Israel itu dicatatkan di dalam Al-Quran. Contoh 10 hukum Taurat tadi ya, 10 hukum Taurat tadi.
Saya ambil salah satu contoh dari 10 hukum Taurat itu. Contohnya ibaratnya ya, jangan ada Allah lain di hadapan kamu. Quran surah An-Nisa Iya. ayat 48. Kan kayak gitu. Nah terus Iya. apalagi hukumnya itu, jangan membunuh, ditetapkan kepada Bani Israel. Itu ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32. Man qatala nafsam bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Itu ketetapan bagi Bani Israel. Barang siapa membunuh satu manusia, maka dia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia di muka bumi. Nah, terus tentang masalah hari Sabat juga ada, tapi ketetapannya untuk Bani Israel. Nah, kenapa Muslim ini di hari Jumat bukan di hari Sabat? Karena ada perintah dari Tuhannya Nabi Musa untuk yang Muslim itu ibadahnya hari Jumat. Quran surah Al-Jumu'ah. Nama surahnya aja Al-Jumu'ah gitu, hari Jumat. Nah, fa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzalai'. Apabila diseru ya untuk sholat Jumat kepadamu, jadi perintahnya Jumat. Tuhan yang sama memerintahkan kepada Bani Israel di hari Sabat, tetapi di hari Muslim di hari Jumat. Jadi masing-masing ada perintahnya, Pak. Kalaupun kami Muslim diperintahkan untuk di hari Sabat juga, maka kami pun juga ikut Sabat. Tapi perintahnya di hari Jumat, maka kami melaksanakan Jumat. Yang jelas tidak ada perintah di hari Minggu. Jadi seperti itu, Pak. Jadi maksudnya gini ya. Berarti Allahnya Musa ya berbeda dengan Allahnya yang memberikan perintah sholat Jumat. Beda Sama, Allahnya. sama. Jadi Quran Allah tidak surah punya Toha ayat pendirian. 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Itu Tuhannya Nabi Musa tuh yang ngomong, menyampaikan kepada Nabi Muhammad tuh, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Itu Tuhannya Nabi Musa yang ngomong tuh kepada Nabi Muhammad. Kenapa perintah Sabat hanya untuk Bani Israel, terus kenapa hari Jumat hanya untuk Muslim? Karena apa? Quran surah Al-Maidah ayat 48. Setiap masanya Rasul itu diutus supaya dia diturunkan syariat masing-masing. Jadi seperti itu. Kalau kan Yesus katakan akulah Tuhan atas hari Sabat ya. Dan memang Yesus juga di Lukas 4 ayat 16 setiap hari Sabat dia ke Bait Allah ya, dia Ya, mengajar. Bait Allah. Terus Dan Yesus juga kan tidak mengubah hukum Allah. Dia katakan sebelum langit dan bumi lenyap, satu titik dari hukum Taurat Hukum tidak ada Taurat. yang batal. ya betul. Nah, sedangkan di firman di Al-Quran KS4 An-Nisa 171 dikatakan, sesungguhnya Isa Al-Masih putra Maria itu utusan Allah dan firman-Nya. Jadi ketika Isa mengatakan bahwa tidak membatalkan hukum, nah berarti itu kan firman-Nya. Nah ini kan surat 4 An-Nisa 171 berarti dia mengakui ya Isa anak Maria utusan Allah dan firman-Nya. Nah sekarang di kitab Wahyu 12 ayat 17 juga dikatakan tentang maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi berarti hukum Allah itu memang permanen. Nah jadi naga memerangi ini kan lambangnya setan. Jadi ketika kita memelihara hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus itu diperangi, saya menganggap bahwa itu adalah pekerjaan setan. Jadi itulah kalau saya perhatikan ayat-ayat Al-Quran itu Bapak. sebenarnya ada banyak juga yang membenarkan ya
apalagi mengatakan ikutilah dia jembatan yang lurus, ya Isa Al-Masih itu di dalam ayat itu. Nah, sekarang mengenai banyak perbedaan paham ya terjadi ya, orang-orang muslim sendiri menggunakan ayat-ayat Alkitab, terutama orang-orang yang tergabung di apologet Islam itu banyak menertawakan bahkan mengejek orang Kristen dari ayat-ayat Alkitab. Nah, padahal sebenarnya kalau perhatikan ayat Al-Quran itu banyak yang justru memerintahkan untuk kita memperhatikan Taurat dan Injil. Nah, Baik. berarti kan kalau Bapak, saya tanggapi dulu sedikit, Pak. Isa itu juga dalam Injil harus jadi perhatian kita. Baik, saya tanggapi dulu sedikit ya tentang apa yang Anda sampaikan gitu, Pak. Yang pertama, tadi Anda membawakan Al-Quran kami, maka ketika Anda mau mengecek ya, mengeceknya itu jangan pakai kitab tafsir mimpi, karena kitab tafsir mimpi bukan dari perkataan Yesus, bukan, tapi itu adalah dari Yohanes di Pulau Patmos yang Anda bawa tadi di Wahyu 12 itu. Jadi kalau tentang masalah Nabi Isa di Al-Quran kami, maka cek apa yang dikatakan oleh Yesus gitu loh, Pak. Nah, jadi seperti itu. Jangan Anda bawa ke kitab tafsir mimpi atau kitab Wahyu yang dari Pulau Patmos. Nah, berkaitan tentang masalah Nabi Isa, Islam itu kata Bapak membenarkan ajaran Nabi Isa atau Yesus. Sebenarnya memang kami membenarkan ajaran Yesus, Pak. Cuma kami tidak membenarkan ajaran Kristen, tidak membenarkan ajaran gereja, tidak membenarkan ajaran pendeta. Enggak. Makanya Allah sebutkan di dalam Quran surah Ali Imran, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Jadi Allah sebelumnya menurunkan Taurat dan Injil, membenarkan kedua kitab sebelumnya. Itu sudah dikatakan di dalam Quran surah Ali Imran ayat ketiga gitu. Silahkan Anda catat dalil yang saya sebutkan. Bahkan Arabnya pun saya sebutkan kepada Anda gitu ya. Nah, kami membenarkan ajaran Nabi Isa terdahulu itu seperti apa. Contoh, ketika Nabi Isa mengatakan dia diutus hanya untuk domba yang tersesat dari Bani Israel, Yesus berkata seperti itu di kitab Anda. Nah, maka perkataan seperti yang dikatakan Yesus itu, cek di Al-Quran apakah ada perkataan Nabi Isa seperti itu. Ternyata ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 49, wa rasulan ila Bani Israel. Kata Nabi Isa, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Nah, itu ajaran dari Nabi Isa. Makanya kami membenarkan ajaran dari Yesusnya, bukan ajaran dari pendeta, bukan ajaran dari Kristen. Contoh ya Pak ya, satu lagi nih. Satu lagi, ketika Yesus berkata, hai Bani Israel, Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa. Di dalam Al-Quran juga ada, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Kami benarkan ajaran Yesus yang mengatakan Tuhan itu Esa. Ada dicantumkan di dalam Al-Quran. Satu contoh lagi kepada Bapak nih ya, kepada Bapak. Lukas 4 nomor 8. Kata Yesus, sembahlah Allah. Di Yohanes 14 nomor 6 kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Apakah di Al-Quran juga ada seperti itu? Ternyata ada, Pak. Quran surah Maryam ayat 36. Nah, terus Quran surah Az-Zukhruf dari 61 sampai 64. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza shiratum mustaqim. Lalu bagaimana jalan yang lurus itu menurut Nabi Isa? Maka baca di ayat 64-nya, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza shiratum mustaqim. Sama dengan Lukas 4 ayat 8, sembahlah Allah kata Yesus. Nabi Isa juga menyuruh sembahlah Allah karena Dia Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jembatan yang lurus, inilah jalan yang lurus. Seperti itu kami membenarkan ajaran Yesus. Tapi tiba-tiba ada yang mengajarkan bahwa di dalam diri Yesus ada roh Tuhan, Dia dari firman, terus ada konsep Tritunggal. Ini ajaran dari mana? Ajaran dari mana? Sedangkan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya, nggak ada tiga dalam satu.
Makanya saya bilang kepada Bapak, kami di dalam Al-Quran dan Muslim beriman kepada apa yang diajarkan oleh Yesus, tapi kami tidak membenarkan apa yang diajarkan pendeta, Kristen, dan gereja. Karena pendeta, Kristen, dan gereja itu bukan pengikut Yesus, tapi bagi kami pembangkang Yesus. Jadi seperti itu, Pak. Silakan. Iya, oke. Saya tanggapi satu dulu ya. Tadi Anda katakan bahwa Yesus hanya diutus untuk Bani Israel. Itu benar. Saya tidak menyangkal itu. Tetapi ketika Israel menolak dia, ya, seharusnya mereka adalah yang dituju untuk diselamatkan, tetapi mereka menolak dia. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahkan ahli-ahli agama waktu itu menolak Yesus. Nah, sampaikanlah Injil Kerajaan Allah ke seluruh dunia, seluruh kaum, bahasa dan kaum. Jadi berarti walaupun tujuannya untuk menyelamatkan Bani Israel, tetapi sudah membuka peluang untuk orang-orang di luar Israel karena mereka telah menolak dia. Semua utusan-utusan Allah ditolak, termasuk Yesus sendiri sampai dibunuh ya. Nah, sehingga kan Roh Kudus bekerja diturunkan kepada murid-murid Yesus supaya mereka sampaikan Injil ke semua bangsa, bahasa, dan kaum. Ya, berarti kan karena penolakan mereka akhirnya keselamatan dibuka untuk orang-orang di luar Israel. Ya, itu satu. Nah, salah satu Rasul Paulus ya diutus ya, dipertemukan dengan murid-murid Yesus. Mereka menolak dia karena ya Rasul Paulus kan semula penganiaya orang Kristen. Tapi setelah dia bertobat, dia disuruh Yesus untuk ketemu murid-murid Yesus. Mereka mau menolak dia dan Yesus katakan, terimalah dia sebab dia akan kugunakan untuk menyampaikan ke seluruh dunia. Jadi Yesus pakai Paulus, bukan Paulus antikristus ya. Nah, kemudian Bapak jaringannya putus-putus, Pak. Di Alkitab maupun Al-Quran benarkan bahwa Isa itu sesungguhnya Ruh Allah dan firman. Anas bin Malik halaman 7. Kemudian Quran surat 19:11 dikatakan, kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia sempurna. Al juga mengakui itu. Nah, kalau saya diskusi dengan muslim, mereka katakan Yesus tidak menjelma. Nah, tetapi kenyataan Al-Quran juga mengatakan dia menjelma. Nah, jadi mana yang benar? Kalau saya ke room-roomnya Kucang Onyot atau Bang Suma dan lain-lain ya, kebanyakan ya mereka katakan ya Yesus itu bukan lahir dari Ruh Allah, tapi kenyataan ada ayat-ayat Al-Quran mengakui bahwa Yesus sudah beberapa ayat perang manusia biar dia lahir dari Ruh Allah ya. Nah, coba Pak Ustadz dulu jelaskan itu gimana. Pak, tahukah Anda yang dimaksud ruh itu seperti apa? Kalaunya kita mempermasalahkan Yesus dari ruh Tuhan, roh Allah ada pada diri Yesus, kan kayak gitu. Terus di Islam juga mengatakan Nabi Isa itu diciptakan dari roh Allah dan kalimatnya. Bapak perhatikan, kalimat itu adalah kata-kata gitu, firman yang banyak, jamak dia. Firman. Ya, jamak. Bukan cuma satu firman, tapi jamak gitu. Artinya bukan cuma satu firman, entah berapa tidak dijelaskan di situ ya, tapi itu adalah kosakata jamak yang di dalam Al-Quran itu. Kalau kosakata tunggalnya, firmannya itu kosakatanya kalam. Nah, jadi kalimat dengan kalam itu beda. Bedakan dulu itu ya Pak ya. Berkaitan tentang masalah ruh, sebenarnya Pak, kalau kita mau bahas tentang masalah Nabi Isa, Allah juga sebutkan
Di dalam Quran surah As-Saffat As-Saff ayat 72, di situ dikatakan As-Saffat ayat 72 bahwa Nabi Adam ditiupkan langsung ruh dari Allah. Kayak gitu. Nabi Adam itu dibentuk dulu, sudah jadi, baru ditiupkan ruh dari Allah tanpa perantara. Itu Nabi Adam. Makanya ada keluar ayatnya Quran surah Ali Imran ayat 59. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Penciptaan Nabi Isa itu sama seperti Allah menciptakan Nabi Adam. Apa samanya? Sama-sama ditiupkan ruh dari Tuhan. Nah, itu yang dimaksud ruh dari Tuhan. Lalu tidak cukup sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah ruh. Coba Anda ke dalam Quran surah 32, Quran surah As-Sajdah ya, di ayat 9. Summa sawwahu wa nafakhtu fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Nah, jadi di situ dikatakan manusia pun seluruhnya ditiupkan oleh ruh Allah. Kayak gitu, Pak. Nah, jadi tidak ada istimewanya penciptaan Nabi Isa kalau dari ruh Allah. Karena semua manusia itu sama, ruhnya dari Allah. Bukan cuma masalah ruh ini ya, hanya kepada manusia. Al-Quran juga disebut ruh. Malaikat Jibril juga disebut ruh. Quran surah Al-Qadar tuh. Quran surah Al-Qadar dikatakan malaikat Jibril juga disebut ruh. Nah, itu berkaitan tentang masalah ruh, Pak. Jadi masalah ruh di dalam agama Islam itu wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh, ya. Katakan, di situ kami hanya diberikan sedikit pengetahuan. Nah, jadi tentang masalah ruh dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa pengetahuan tentang ruh sedikit, tapi dijelaskan bagaimana penciptaan Nabi Isa, bagaimana penciptaan Nabi Adam, bagaimana penciptaan seluruh manusia. Itu dalil-dalilnya sudah saya sebutkan kepada Anda. Ini dari ingatan saya ya, dari hafalan saya, mohon maklum ya Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi poinnya ruh dari Allah itu banyak gitu. Kalau kita mau menganggap bahwa ruh Allah itu adalah Tuhan, maka Pak, saya jadi Tuhan, Anda pun jadi Tuhan nanti. Terus Al-Quran tuh mushafnya juga jadi Al-Quran gitu. Jadi Tuhan juga. Jadi Pak ya, tentang masalah ruh yang diciptakan kepada Nabi Isa itu betul adanya, betul ya. Karena apa, Nabi Isa itu diciptakan dengan tiupan. Quran surah Maryam yang ditiupkan, ruh yang ditiupkan kepada Siti Maria melalui pergelangan tangan. Tafsir Ibnu Katsir gitu. Nah, berkaitan tentang masalah firman. Ya, firman Pak ya. Firman ini juga banyak. Bahkan Nabi Isa pun di dalam Quran surah Maryam ayat 35, maka lillahi ayyattakhidza min waladin subhana. Di situ dikatakan oleh Nabi Isa tidak patut Allah mempunyai anak apabila dia ingin menciptakan sesuatu, kata Nabi Isa, maka dia cukup berfirman, kun fayakun. Seperti itu juga Nabi Isa diciptakan dengan kalamnya. Allah menghendaki hanya dengan mengatakan, aku ingin menciptakan Isa putra Maryam dari ruhku. Bukan berarti dia Tuhan, karena itu berlaku kepada seluruh ciptaan Tuhan. Jadi seperti itu Pak. Nah, kalau di Alkitab kan Adam itu bukan ditiupkan ruh tapi nafas. Bukan. Coba Anda buka. Ditiupkan bisa nafas ya, Kejadian 1 itu. Oh, Bapak pakai Jadi, Kejadian. Ya. Oke. Bukan ruh Allah ditiupkan, tetapi nafas Ya. dia diciptakan. Oke. Nafas dengan ruh. Terus ada satu pertanyaan lagi Pak. Apa itu? Setiap saya diskusi dengan apologet juga di room Cang Onyot itu, yang sering dibantah-bantah adalah mengenai kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, mereka katakan kalau di Quran dijelaskan bahwa Yesus itu tidak mati dan tidak bangkit.
tetapi ada yang mengatakan hilang ya, ada yang mengatakan digantikan. Tetapi kalau saya baca surat 19 Maryam 33 dikatakan, dan sejahtera atasnya pada hari ia dilahirkan, pada hari dia wafat, pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Nah itu ada di surat 19 Maria 33. Jadi agak ini juga ya, kalau orang teman-teman muslim itu menjelaskan bahwa menanggapi Alkitab, bahwa Alkitab itu bohong kalau mengatakan Yesus itu dikuburkan, Yesus mati dan bangkit, itu tidak benar katanya. Tetapi ternyata di Al-Quran saya baca memang diakui dia lahir, mati dan bangkit. Kenapa demikian? Baik. Bapak ingat Al-Quran itu bahasa Arab ya. Di dalam tata kaidah atau grama bahasa Arab itu ada pelajaran-pelajarannya. Nah kalau mau kita mempelajari Al-Quran, setidaknya ada keilmuan ulumul Quran, bahasa Arabnya, nahwu dan sorobnya gitu. Nah baik, saya akan jelaskan itu. Seakan-akan ayat tersebut bertentangan kan, menurut Bapak seperti itu, betul? Ya. Baik. Jadi di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157, Bapak mohon didengarkan dulu ya. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan atas perkataan mereka telah membunuh Isa putra Maryam utusan Allah, wa ma qataluhu, padahal mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, padahal mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum, tetapi Nabi Isa itu diserupakan. Nah, lalu ada di dalam Quran surah Maryam ayat 33, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan pada hari aku dilahirkan, terus pada hari aku dimatikan, terus pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi Pak ya, Quran surah An-Nisa ayat 157 menyatakan Nabi Isa belum mati. Nah, Quran surah Maryam ayat 33 itu sebenarnya malah mendukung ayat tersebut, mengatakan Nabi Isa belum mati. Coba Anda buka Quran surah Maryam ayat 33, wassalamu alayya yauma wulidtu. Wulidtu itu adalah kejadian telah lampau, atau yang dikenal di dalam ilmu sorob yaitu fi'il madi, kejadian telah terjadi gitu Pak. Betulkah Nabi Isa telah dilahirkan? Betul kan? Kita akui bersama Nabi Isa. Bentar, sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Jadi kan Nabi Isa telah dilahirkan, telah kita akui bersama. Kata wulidtu fi'il madi telah terjadi. Kosakata aslinya dari bahasa Arabnya adalah walada gitu. Terus ada kosakata wa yauma amutu. Ini bukan telah terjadi Pak, tapi akan terjadi. Dan pada hari aku akan dimatikan. Itu fi'il mudhari namanya, kejadian yang akan datang. Jadi tahap saat ini ketika Al-Quran menyebutkan itu Nabi Isa akan dimatikan, berarti hari ini Nabi Isa belum mati. Sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 157, Nabi Isa nanti akan mati wa yauma amutu, karena memakai kosakata kejadian yang akan datang atau fi'il mudhari'. Nah terus wa yauma ub'atsu hayya itu juga memakai fi'il mudhari', kata ba'atsa itu. Dan pada hari aku akan dibangkitkan hidup kembali. Apakah hari kebangkitan sudah terjadi Pak? Belum kan? Belum. Hari kebangkitan kita masih di dunia gitu. Itu menurut Anda sih? Bukan menurut saya, itu menurut Al-Quran saya. Makanya keilmuan Al-Quran itu Pak ya, keilmuan Al-Quran itu banyak untuk memahaminya. Jadi saya tegaskan kepada Anda bahwa Nabi Isa dikatakan di Quran surah An-Nisa ayat 157
wa ma qataluhu wa ma sholabuhu, dia tidak mati dan tidak disalib, dibenarkan oleh Quran surah Maryam ayat 33, wa yauma amutu, dan nanti Nabi Isa akan mati. Artinya nanti terjadinya, belum sekarang. Saat ini Nabi Isa. Saya mau tanya ya, saya akan tanya ya. Bentar. Bapak boleh bertanya nanti. Ya setelah saya menyelesaikan jawabannya gitu ya. Tolong Pak, tadi saya diam juga kayak mendengarkan Bapak. Jadi Quran surah Maryam ayat 33 akan terjadi nanti. Berarti pada hari ini Nabi Isa belum mati sesuai Quran surah An-Nisa 157 tadi. Nah lalu kemana Nabi Isa? Baca Quran surah An-Nisa ayat 158-nya. Barafa'ahullahu ilaih, dia diangkat oleh Tuhan. Jadi Nabi Isa itu setelah diserupakan, dia diangkat oleh Tuhan. Coba kalau lihat ya Bapak ke kitab Anda sendiri, di Markus 16 nomor 12, Nabi Isa atau Yesus bisa merubah wajahnya. Jangan salah Anda. Di Matius 9, di situ Yesus bisa merubah wajahnya, bisa menyerupakan dirinya. Jadi Bapak perlu cek gitu ya, apa yang dikatakan Al-Quran ternyata betul adanya di kitab Anda. Dan tentara Romawi pun salah tangkap. Tuh ada tanya saya di Markus 14 dan 15 serta Yohanes 14. Ternyata tentara Romawi salah tangkap. Yesus pada saat penggerebekan memakai sehelai kain. Tiba-tiba tentara Romawi menangkap yang pakai jubah. Makanya Pak dibilang Al-Quran, dia tidak tertangkap, tidak dibunuh, dan tidak disalib. Nabi Isa sampai hari ini masih hidup Pak. Jadi seperti itu. Silakan. Oh gitu ya. Yaitu versi Islam ya. Tapi murid-murid kan yang menulis juga adalah saksi-saksi ya. Kita hanya baca kitab di zaman modern ini. Ya, yang saksi itu adalah murid-muridnya. Mereka menyaksikan dia disalibkan sesuai dengan nubuat-nubuat ya, bahwa Yesus mati bangkit hari ketiga. Yesus pun mengatakan dia akan bangkit. Dia bicara kepada murid-muridnya. Jadi dalam hal ini ya, kebenaran Alkitab tentang mati dan bangkit Yesus itu memang benar-benar buat saya sih diselewengkan di dalam ajaran Islam ya, itu menurut saya ya. Jadi saudara ya terserah kita mau tanggapi seperti apa ya, terserah kita, terserah Anda juga kalau membenarkan isi Quran. Sebab kalau saya perhatikan ya, pekerjaan setan juga demikian ya. Dia menambah sedikit kebohongan dengan menggunakan firman Allah ya. Setan juga tahu tentang kebenaran Alkitab ya, kebenaran firman, tetapi dia selewengkan sedikit dengan kebohongan. Ya contoh ketika dia menggoda Adam dan Hawa. Jadi saya pikir demikian juga, ini pekerjaan setan untuk menyelewengkan kebenaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Yaitu Pak, jadi kalau saya mau Yesus tanya satu hal untuk kepada kami, Anda ya, Pak. Saya mau tanya satu hal kepada Anda. Kesempatan saya bicara dulu. Enggak, saya nanya dulu. Ya, Kan Yesus nanya kepada Bapak. Dari narasi Bapak tadi ada saya bingung gitu. Ada yang bikin saya bingung, makanya saya mau nanya dulu. Setelah itu silakan dilanjutkan narasinya. Tadi Anda mengatakan bahwa murid-muridnya sepakat Yesus itu disalibkan dan melihat Yesus itu disalibkan, kan kayak gitu. Pas tahu saya ketika sepakat. penggerebekan tentara Romawi. kesaksian murid. Oh, kesaksian dari Bukan murid. sepakat, kesaksian Oh, murid oke. ya. Kesaksian dari murid, ada nggak muridnya lihat Yesusnya di tiang salib, Pak? Siapa yang lihat dari penulis kitab Bapak itu? Yang menyaksikan kan orang banyak. Maria juga menyaksikan, ibunya menyaksikan. Ya, yang saya tanyakan, Nah, Pak, yang saya tanyakan kepada Anda. Dengar dulu. Dari Dengar penulis dulu. kitab Memang- Anda itu keempatnya, Matius, Lukas, Yohanes, Markus. Siapa yang ada melihat tiang salibnya Yesus? Itu yang saya tanyakan. Tulisan kalau mereka menulis itu ya, Anda tanyakan di mana mereka, mungkin Anda akan mengatakan mereka semua lari ya. Tetapi kan lari. ada Berarti banyak nggak ada orang yang lihat, Pak. menyaksikan Betul? dia disalibkan.
Nggak ada yang Kan lihat banyak dari orang- penulis kitab Bapak. Iya, kan zaman Ya, itu oke, masih thank ada you Maria, konfirmasinya. Maria, dengar dulu ya. Maria itu ibunya Yesus masih sempat ketemu murid-murid Yesus di suatu tempat ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri, ya. Kalaupun murid-murid itu tidak melihat langsung karena mereka lari, ya bisa jadi Maria yang menjelaskan, ibunya menjelaskan kepada mereka tentang kematian. Kan menulis ini ya, tulisan Matius, Markus, Lukas kalau kita baca barangkali tidak sampai sejam selesai. Tapi itu adalah peristiwa yang panjang ya, tapi dirangkum. Jadi kalau kita hanya mengambil kesimpulan singkat setelah membaca beberapa ayat seakan bertentangan, ya wajarlah orang menanggapi salah ya. Tetapi kan ada ibu Yesus yang sempat ketemu murid-murid ya. Ketika Yesus menampakkan diri, dia tunjukkan bahwa dia bangkit. Nah, berarti kan dari cerita keluarganya Yesus dan teman-temannya Maria ibunya ini, ya bisa jadi ketemu murid-murid dan ceritakan apa yang terjadi terhadap Yesus ketika disalibkan. Jadi kalau cerita ringkas ini ya, kita hanya baca konteks yang ada, kita mengambil kesimpulan kesimpulan yang tidak sesuai dengan Injil itu, ya berarti kita memang mau mengatakan bahwa Injil itu sebenarnya tidak benar ya. Ya, tetapi terserah Anda yang membaca ya, membaca itu menyimpulkannya seperti apa. Tapi kan kita Kristen itu mengakui bahwa Yesus memang mati dan bangkit karena memang dinubuatkan juga ya. Kalau Yesus tidak mati memang tidak akan ada keselamatan. Itu menurut pemahaman kami Kristen. Tapi saya perhatikan ya, orang-orang Islam itu selalu membuat kesimpulan yang tidak seharusnya ya. Tidak seharusnya demikian. Nah, kalaupun isi-isi Al-Quran itu kita baca seperti saya baca tadi beberapa surah itu, kalau saya simpulkan menurut pendapat saya nanti salah arti. Tapi kan Yesus juga sering mengatakan ada tertulis. Nah, kalau tertulis demikian, kenapa kita harus terangkan panjang lebar sedangkan sudah tertulis demikian, Yesus mati bangkit ya? Kenapa kita jelaskan seperti apa lagi? Sudah jelas dia mati dan bangkit di kitabmu. Oke. Nah gitu. Nah jadi gini ya, kalau ini hanya untuk apa ya, sekedar kita Baik, saya mau tanggapi dulu sama Bapak. Pak, perlu Anda garis bawahi, Injil itu bukan kitab yang Anda pegang sekarang. Injil itu, sekali lagi, bukan yang Anda pegang sekarang. Injil itu adalah pewahyuan yang diturunkan kepada Yesus atau Nabi Isa. Kitab yang Anda pegang itu adalah kitab penyelidikan, kitab kesaksian. Itu bukan Injil, tapi Bible. Biblos, Bible dengan Injil beda gitu. Jadi saya tidak sepakat kalau Anda mengatakan bahwa umat Islam menentang Injil. Enggak. Umat Islam malah membenarkan Injil, tapi umat Islam tidak membenarkan Bible. Jadi Bible bukan Injil. Itu tanggapan saya yang pertama. Yang kedua terhadap dari cerita Bapak tadi ya, coba Anda pelajari dulu referensi yang saya katakan. Saya mengatakan kepada Anda bahwa Yesus itu di Markus 16 dia bisa merubah wajahnya. Nah, terus saya mau menyampaikan kepada Bapak, Yesus itu lolos dari penangkapan tentara Romawi. Nih Pak, saya kasih sama Bapak ya, biar Bapak bisa pelajari sendiri ya. Nih ya, bentar Pak. Nih, ini saya sebutkan juga ya data-datanya. Yohanes 13 nomor 4. Di sini ya Pak ya, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia lepas jubah. Lalu dia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi Yesus kagak pakai jubah, hanya pakai satu kain. Nah, terus waktu penangkapan tentara Romawi, ada seorang muda yang pada waktu itu
hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Jadi Pak ya, kalau menurut Markus ini, seorang muda itu yang memakai sehelai kain lenan adalah siapa? Yesus yang mengikatkan ke badannya gitu. Mari baca ayat selanjutnya nih Pak. Ayat selanjutnya, tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ingat, Yesus sudah tidak pakai jubah, kainnya dia lepas dan dia lari dengan telanjang sewaktu penggerebekan tentara Romawi. Tiba-tiba Pak ya, di kitab Anda, tentara Romawi nih ya, tentara Romawi yang ditangkap, tentara Romawi pakai jubah ungu. Ini siapa? Yesus udah lari melepas kain, lari dengan telanjang. Yang ditangkap tentara Romawi pakai jubah ungu. Makanya tentara Romawi pun salah tangkap gitu loh Pak. Ini data kitab Anda, silakan Anda pelajari nih. Markus 15 ya. Terus saya tadi memberikan data kepada Anda, Markus 14:52 serta Yohanes 14 nomor 3. Nah, itu datanya. Yesus itu lepas dari penyaliban. Nah, jadi seperti itu, Pak. Nah, jangan Anda katakan bahwa itu adalah kesimpulan dari saya sendiri atau kesimpulan Muslim. Enggak. Tapi itu adalah data dari kitab Anda. Betul saja apa yang dikatakan Quran. Dikatakan Quran dia tidak dibunuh, ternyata tentara Romawi salah tangkap. Dia tidak disalib, tentara Romawi salah tangkap. Tetapi dia diserupakan. Yesus pun bisa mengubah, menyerupakan wajahnya. Jadi seperti itu, Pak. Dalil itu data kitab Anda yang Anda imani gitu. Kami Muslim hanya menyampaikan kepada Anda, tidak menyimpulkan. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Jadi seperti itu. Oke, saya tanya lagi. Waktu Yesus ditangkap, kan Yudas menyerahkan dia. Terus si Petrus marah dan memotong kuping dari prajurit. Yesus ada di situ. Kan Anda pernah baca itu. Jadi Yesus jadi Tuhan Yesus kan ditangkap. Kan ada Yudas, ada Petrus, ada murid-murid lain. Nah, kenapa berbeda dengan keterangan Anda di Markus itu sehubungan dengan kain lenan tadi? Padahal memang nyata bahwa memang Yudas menyerahkan Yesus kepada dengan ciuman itu. Mereka tahu yang dicium itu dialah yang akan ditangkap. Pak, ketika Yudas itu mencium Yesus, lalu Yesus itu ditangkap. Tapi ada muridnya yang melawan dari tentara Romawi tersebut. Kupingnya lepas ketika kupingnya dipotong, terlepas enggak Yesusnya? Pasti lepas. Makanya Yesusnya lari dengan telanjang gitu, sampai dia lepas kain lenannya. Gitu, Pak. Yesus mengambil kuping itu dan disambung kembali, kan? Yesus nggak lari itu. Berarti nggak lari, artinya Yesusnya terlepas, betul? Terlepas seperti apa dia itu ditangkap? Maksudnya sewaktu dia ditangkap, dipegang tangannya, lalu ada yang melawan, kena kuping tuh. Lepas kupingnya dari tentara Romawi itu. Terlepas itu Yesus. Tapi kan dibalikin lagi. Dibalikin lagi oleh Yesus, betul? Kembali. Yesus kan menyembuhkan kembali, menyambung lagi. Iya, menyembuhkan kembali kan, betul? Ya. Terus larinya kemana itu? Nah, baik. Ketika dia melepas kupingnya itu kena potong, Yesus terlepas lalu disembuhkan kembali. Sewaktu penangkapan itu, apakah hanya ada Yesus di situ, tapi muridnya kocar-kacir? Kita kan tahunya seperti itu ceritanya. Lalu yang seorang muda yang memakai kain lenan, yang lari dengan telanjang, apakah orang yang menyembuhkan kuping tentara Romawi?
juga bukan, Itu Pak. yang kain lenan itu nggak ada hubungannya dengan Yesus itu. Walaupun Loh, Yesus gini pernah kenapa menggunakan saya kain lenan. memasalahkan kain lenan? Kenapa saya memasalahkan pakaian Yesus? Karena sewaktu Yesus ngumpul dengan muridnya, sewaktu kejadian kuping itu, dia pakai sehelai kain, jubahnya udah lepas. Terus sewaktu penggerebekan, murid-muridnya pada kabur gitu, pada kabur, dan ada yang lari Iya. dengan telanjang, Iya, kan kayak gitu. Muridnya kabur kan Yesus ditangkap. Makanya pertanyaan saya, siapa yang menyembuhkan tentara Romawi itu? Iya, Yesus. Sejak kapan Yesus di situ dikatakan menyembuhkan tentara Romawi, tapi pakaiannya pakai sehelai kain lenan? Gak lengkap ceritanya, Pak. Itu tidak ada hubungannya. Kain lenan itu, kalau bicara kain lenan itu kan baju, ya. Iya. Yesus pun pernah menggunakan kain lenan ketika di dalam perjamuan, ya. Mereka lakukan perjamuan. Tetapi sehubungan dengan kain lenan, walaupun bisa saja ada berapa orang gunakan kain lenan, tapi nggak kain bisa, lenan- Pak, nggak bisa. Kain lenan lenan yang ketika sutra Yesus itu ditangkap. hanya dipakai oleh pemuka agama di zaman Yesus. Hanya dipakai seorang rabi atau guru. Nggak boleh sembarangan orang yang memakai kain lenan halus, nggak boleh. Jadi begini, kesimpulan kalian kan memang Yesus itu melarikan diri dan berarti yang ditangkap itu Bukan bukan kesimpulan Yesus lagi, saya, kan? sekali lagi, Pak, bukan kesimpulan Bukan saya, Yesus tapi lagi, menurut kan, yang kitab disalibkan. Anda. Menurut kitab Anda, Yesus itu lepas dari penyaliban karena dia melarikan diri. Itu menurut kitab Tapi Anda, ada bukan yang- kesimpulan saya, bukan. Anda kan simpulkan dari kain lenan, tapi kan tidak disebutkan kalau Yesus yang melarikan diri itu. Tidak disebutkan Yesus yang melarikan diri. Iya, betul. Anda hanya Juga tidak simpulkan disebutkan, dari kain Pak. lenan itu. Tidak ada juga disebutkan yang melarikan diri itu siapa namanya, tidak ada. Tapi dikatakan di kitab Anda ada seorang muda. Siapa itu? Iya. Yang lari waktu Tapi penggerebekan kan tidak tentara disebut Romawi. Yesus, kan? Tidak disebut Yesus, kan? Yang Iya, menurut- tidak ada yang juga orang disebutkan siapapun di situ, nggak ada. Tapi ada seorang muda yang lari. Siapa tuh? muda. Kalau seorang yang muda yang lari tidak disebutkan, kita tidak bisa ambil simpulkan. Makanya bahwa dia dilihat, itu Pak. Yesus. Pak, pakaian seorang muda yang lari itu apa waktu dia lari itu? Ternyata dia lari pakai sehelai kain lenan. Kain lenan itu dia lepas waktu ditangkap. Lalu seorang muda itu lari dengan telanjang. Siapa yang pakai kain lenan? Buka Yohanes 14 nomor 3. Ternyata yang pakai kain Anda tanya saya lenan juga tanya. apa? Iya. Jadi Pak ya, yang lari memakai kain Saya juga lenan. Ya, kenapa? Bapak putus. Nggak tahu nih kenapa, nggak tahu. Oh, jadi gini, saya ulangi narasi saya ya. Saya ulangi narasi saya. Di dalam Markus 14, di situ ada seorang muda yang memakai sehelai kain lenan. Lalu dia lepas kain tersebut dan dia lari dengan telanjang. Nah, di situ tidak disebutkan Yesus atau nama apapun, di situ tidak disebutkan. Tapi mari kita lihat pakaiannya. Siapa yang pakai kain lenan tersebut? Maka kalau kita melihat ke Yohanes 14 nomor 3, yang pakai kain lenan itu Yesus. Kayak gitu. Jadi yang lari dengan telanjang melepas kainnya itu adalah Yesus. Nah, tiba-tiba tentara Romawi menangkap orang yang pakai jubah ungu. Itu siapa yang ditangkap tentara Romawi? Yesusnya udah kabur, Pak. Ya? Benar ya, Pak. Kalau kain lenannya digunakan Yesus ya, waktu ditangkap terus dilepaskannya, ya, terlepas atau dilepaskan ya. Kemudian orang muda itu mengambil, ya. Jadi bisa jadi kan kain lenan berpindah ke lengan si orang muda itu. Kalau memang ketika ditangkap kain lenan itu lepas, ditinggalkan.
kemudian ada orang muda mengambil kain lenan itu. Bagaimana kalau seperti itu yang terjadi? Nah, bukan kayak gitu kejadiannya. Aduh, Bapak, nih saya kasih datanya ya. Biar Bapak pelajari dah. Nanti kalau Bapak belajar ya, bisa lagi diskusi dengan saya gitu. Pak, di Markus 14 ya. Nih Markus ya. Markus, saya bukakan dulu dah nih ya. Markus, saya ganti nih 14 ya. Nah, nomor 5152. Nih, saya bukakan dulu sama Bapak, perhatikan dulu datanya nih ya. Perhatikan dulu datanya. Ada seorang muda ya. Perhatikan nih Bapak, Markus 14:51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan ya. Sehelai kain lenan untuk menutup badannya ya. Nah, jadi pada waktu itu terjadi ada seorang pemuda, tidak disebutkan namanya, memakai kain lenan ya. Waktu penangkapan tentara Romawi, ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Jadi pemuda itu melepaskan kainnya tersebut, kain lenan tersebut, dan lari dengan telanjang. Karena di sini tidak disebutkan namanya siapa, hanya ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Mari kita cek siapa yang memakai kain lenan ini, sehelai kain lenan ini. Nah, Bapak silahkan buka ya. Buka ke Yohanes nih. Nih, Bapak, saya kasih datanya, perhatikan dulu. Jangan ngeyel dulu gitu ya. Saya bukakan Yohanes nih. Bentar ya, saya carikan. Yohanes ya. Nih. Mana 1 Yohanes, Galatia. Bentar. Perjanjian baru. Saya nggak ketemu nih. 1 Yohanes, Yakobus, Timotius, Korintus, Lukas, Markus, Maleaki, Yohanes nih. Nih, Yohanes 14. Ya, Pak ya. Nih. Baik. Yohanes 14. Nah, nih. Bentar. Yohanes 13 bukan 14. Yohanes 13. Nih. Ya, Pak ya. Nih, saya tampilkan kepada Bapak gitu. Nih. Yohanes 13 nomor 4 ya. Lalu bangunlah Yesus. Ini Yesus ya Pak ya. Ya, Yesus. Dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Jadi Yesus pemuda, bentar Pak, nanti Bapak salah data pula. Jadi Yesus, seorang muda tadi tidak disebutkan namanya tadi, adalah Yesus yang pakai kain lenan di pinggangnya gitu, mengikatkannya pada pinggangnya. Nah, jadi begini Pak, tiba-tiba ya, saya mau kasih tahu Bapak, tiba-tiba Pak ya, nih tentara Romawi ya, tentara Romawi nih, tentara Romawi. Aduh, bentar ya Pak ya. Tentara Romawi di Markus 15 nih, tentara Romawi Markus 15 nomor 20 ya. Tentara Romawi sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu. Tiba-tiba tentara Romawi malah nangkap orang pakai jubah ungu. Tadi seorang muda tadi sudah kita buktikan bahwa dia Yesus yang memakai sehelai kain lenan. Lalu dia melepaskan kainnya, lari dia dengan telanjang. Tiba-tiba tentara Romawi menangkap orang yang pakai jubah ungu. Siapa yang ditumbalin tentara Romawi ini? Saya paham, tapi saya mau tanya. Ustaz, saya tanya ya. Apa sama kain lenan dengan jubah? Oh, beda Pak, beda.
Beda. Kalau beda, nah sekarang kalau beda ya, kan biasanya kain lenan diikatkan pada pinggang. Bapak Kalau baca, jubah, kalau memang Bapak nggak, Yesus pakai jubah, berarti Bapak nggak perhatikan data saya tadi. Di Markus 14, Iya. Yesus sudah menanggalkan jubahnya. Sudah ditanggalkan Yesus jubahnya. Lalu dia ambil sehelai kain lenan diikat di pinggangnya. Ketika ditangkap tentara Romawi, dia lepas itu kain lenan, dia lari dengan telanjang. Tiba-tiba yang diolok-olokkan, yang dipublikasi oleh tentara Romawi pakai jubah ungu. Beda, Pak. Salah tangkap. Oke, jelas. Saya ngerti. Saya tanya lagi. Ketika Yesus ketika Yesus menampakkan diri di satu ruangan, ya, di mana murid-murid Yesus berkumpul itu, ya. Kemudian di situ juga ada Maria, ada Thomas, ya, yang tidak percaya Yesus kalau dia itu Yesus, ya. Kemudian Thomas minta dia harus mencucukkan jarinya ke tangan Yesus yang di bekas paku, ya. Kalau itu gampang bagi Yesus kalau kayak gitu, niru kayak gitu, Ya, Pak. Yesus Yang kita palsu. permasalahkan gini, Bapak bawa mau membantah saya itu kejadian setelah penyaliban. Ketika Yesus menampakkan diri kepada Thomas, sudah kejadian itu. Yang saya bicarakan itu saat tentara Romawi lagi menggerebek, bukan setelah penyaliban, bukan. Jadi kalau Anda mau bantah data saya itu, silahkan tunjukkan pada saya. Mungkin Anda mempunyai data. Ya, mempunyai data. Oh enggak, sewaktu Yesus digerebek tentara Romawi, Yesus itu dia pakai kain kapan. Bisa kayak gitu. Atau waktu ditangkap tentara Romawi dia pakai jas, bukan pakai sehelai kain lenan. Bisa kayak gitu. Tunjukkan datanya sama saya. Kayak gitu. Anda mau bantahnya setelah penyaliban. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Thomas dengan tangan berlubang. Salah konteks udah, Pak. Itu terjadi setelah penyaliban. Yang saya ngomong ini sebelum penyaliban, saat penangkapan tentara Romawi. Jauh bedanya. Yesus mengalami kematian. Ustadz, Enggak mengalami kematian. Salah tangkap. Gini, enggak mengalami Berarti Yesus kematian itu karena apa? Tentara Romawi udah salah tangkap, Pak. Ya. Salah. Enggak Anda mengalami salah paham kematian, makanya kata Quran dia tidak mati gitu. Ternyata tentara Romawi salah tangkap. Gimana, Pak? Gini deh, kita berpikir jernih, Pak, ya. Kita berpikir jernih. Kalau orang salah tangkap, begini, Pak. Itu berarti dengar ya. Yang salah tangkap berarti jarinya yang lobang. Tetapi ketika Yesus Pak, apa itu mic-nya ketutup itu, Pak. Mic Bapak ketutup. Coba dibuka dulu mic-nya. Mic-nya dibuka dulu, Pak. Ya, oke, sudah kah? Jadi gini ya. Oh iya, ini gangguan signal mungkin ya. Iya, putus-putus. Mungkin Bapak ada closingan gitu, di closing. Soalnya saya ini ada janji dengan teman sarjana Kristen juga untuk membicarakan sesuatu gitu loh, Pak. Ya oke, kalau udah itu nanti aja kita lanjut. Saya mau baca ayat yang Anda berikan ya, yang di Markus itu. Bapak lagi. mungkin Bapak bisa lihat juga rekamannya banyak di YouTube gitu ya, rekaman kita berdiskusi. Nanti Bapak cari aja data apa saja yang saya berikan, silahkan dipelajari gitu. Oke, saya akan baca ya. Baik, terima kasih, baik. saya diterima ya. Oke. Sama-sama, saya berterima kasih juga atas diskusinya ya, Pak ya. Ya, oke. Baik. Oke, terima